Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dika Panca Agustina dengan NIM 24060100032. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai revolusi industri 4.0 dan era asosiatif 5.0. Pernahkah kalian berpikir mengapa sekarang hampir seluruh aktivitas bisa dilakukan hanya menggunakan handphone? Mulai dari belajar, belanja, memesan makanan, sampai mengurus layanan administrasi. Semua terasa mudah, cepat, praktis karena bantuan dari teknologi. Perubahan besar ini bukan hanya tren biasa, melainkan bagian dari perkembangan zaman yang disebut sebagai revolusi industri. Saat ini kita hidup di abad ke-21 di mana teknologi berkembang sangat pesat. Perkembangan teknologi digital telah mengubah manusia cara bekerja, berkomunikasi, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, memahami revolusi industri menjadi bagian yang penting supaya kita tidak hanya menjadi pengguna teknologi, namun dapat memanfaatkannya secara bijak dan juga tanggung jawab. Jika kita melihat kondisi dunia saat ini, hampir semua bidang sudah memanfaatkan teknologi digital. Contohnya dalam bidang ekonomi, banyak transaksi dilakukan melalui marketplace dan dompet digital. Dalam bidang pembelajaran bisa dilakukan secara daring melalui berbagai platform. Bahkan dalam pemerintahan, layanan publik sudah tersedia dalam bentuk aplikasi dan sistem online. Hal ini menunjukkan bahwa dunia sedang bergerak menuju kehidupan yang serba digital dan serba terhubung melalui internet. Nah, perubahan besar yang kita rasakan sekarang tentu tidak terjadi secara tiba-tiba. Semua ini merupakan hasil dari proses panjang yang dikenal sebagai revolusi industri. Lalu, apa itu revolusi industri? Revolusi industri adalah perubahan besar dalam sistem produksi manusia yang terjadi karena inovasi teknologi. Revolusi industri berlangsung melalui beberapa tahapan mulai dari revolusi industri 1.0 hingga 4.0. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tahapan revolusi industri. Tahapan pertama adalah revolusi 1.0, ditandai dengan penemuan mesin uap. Penemuan ini mendorong munculnya pabrik, kapal uap, dan kereta api. Pada masa ini, produksi barang mulai dilakukan dengan mesin sehingga produksi akan menjadi cepat dan efisien. Kemudian berkembang menjadi revolusi 2.0, ditandai dengan adanya listrik. Dengan adanya listrik, industri mampu memproduksi dalam jumlah yang banyak dan juga menjadi terorganisir dan efisiensi lebih meningkat. Setelah itu muncul revolusi 3.0, yaitu fase perkembangan teknologi komputer. Pada tahap ini mulai terjadi otomatisasi produksi melalui teknologi elektronik, komputer personal, dan kemajuan teknologi informasi. Dan tahap terakhir adalah revolusi 4.0, yaitu era revolusi digital yang memadukan teknologi internet, data, dan otomatisasi. Revolusi industri 4.0 dikenal juga sebagai revolusi digital karena pada tahap ini terjadi perpaduan antara teknologi siber dengan teknologi otomatis. Di era ini, dunia industri mulai mengintegrasikan dunia online dengan dunia industri. Artinya, kegiatan produksi tidak hanya dilakukan di pabrik, tetapi juga terhubung dengan teknologi internet, sistem digital, dan pengolahan data. Contohnya, penjualan bisa dilakukan melalui marketplace, pembayaran bisa dilakukan dengan transaksi digital, dan juga promosi bisa dilakukan di media sosial. Dengan adanya revolusi industri 4.0, industri diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dan efisiensi secara signifikan. Revolusi industri 4.0 juga memiliki ciri-ciri utama berupa perkembangan teknologi yang sangat pesat. Beberapa teknologi yang menonjol pada era ini seperti AI atau kecerdasan buatan, yaitu teknologi yang membuat mesin mampu berpikir, menganalisis, bahkan mengambil suatu keputusan. Selanjutnya ada robotika dan otomatisasi, memungkinkan pekerjaan dilakukan oleh mesin pintar atau robot. Dan juga ada Internet of Things, yaitu
teknologi yang mampu menghubungkan perangkat dengan internet. Selain itu terdapat juga teknologi seperti blockchain, cloud computing, nanoteknologi, bioteknologi yang semakin berkembang. Teknologi ini sudah banyak dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu skala kecil maupun skala besar. Revolusi industri 4.0 membawa dampak positif dan juga negatif. Dampak positifnya seperti pekerjaan menjadi lebih cepat dan efisien, akses informasi semakin mudah, dan peluang bisnis digital semakin meluas. Namun, revolusi ini membawa dampak negatif seperti berkurangnya lapangan kerja tertentu yang digantikan oleh mesin, meningkatnya risiko keamanan dan privasi data, serta memunculkan kesenjangan sosial karena tidak semua masyarakat menggunakan teknologi yang sama. Oleh karena itu, masyarakat perlu meningkatkan literasi digital agar mampu menggunakan teknologi secara bijak. Nah, selanjutnya setelah revolusi industri 4.0, muncul konsep baru yang disebut dengan Society 5.0. Society 5.0 adalah konsep masyarakat pertama kali dikembangkan oleh Jepang. Konsep ini menekankan bahwa teknologi harus digunakan untuk membantu manusia dan menyelesaikan masalah sosial. Adanya perbedaan antara revolusi industri 4.0 dengan Society 5.0. Jika revolusi industri 4.0 lebih menekankan pada kemajuan teknologi dan efisiensi industri, sedangkan Society 5.0 lebih berfokus terhadap manusia. Society 5.0 merupakan konsep masyarakat super cerdas yang bertujuan untuk menyeimbangkan kemajuan teknologi dengan penyelesaian masalah sosial. Teknologi ini digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia seperti dalam bidang ekonomi, lingkungan, kesehatan, dan juga pendidikan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai tahapan perkembangan society. Tahapan perkembangan society dimulai dari Society 1.0, yaitu masyarakat berburu dan meramu. Society 2.0 yaitu masyarakat agraris atau bercocok tanam. Society 3.0 yaitu masyarakat industri. Society 4.0 yaitu masyarakat informasi, di mana teknologi sedang berkembang pesat. Dan sekarang menuju Society 5.0 yaitu masyarakat super cerdas. Di era Society 5.0 ini, interaksi manusia dengan teknologi akan semakin kuat. Bahkan manusia akan sering berinteraksi dengan sistem cerdas seperti AI dan robot untuk menciptakan kehidupan yang lebih efektif dan efisien. Namun yang paling penting tujuan akhirnya tetap sama, yaitu yang pertama meningkatkan kualitas hidup manusia, menyelesaikan masalah sosial, memperkuat layanan publik. Interaksi teknologi dengan manusia semakin seimbang, teknologi tidak hanya canggih tetapi juga bermanfaat. Kesimpulannya, revolusi industri 4.0 merupakan era digital yang menggabungkan teknologi siber dan otomatis sehingga aktivitas manusia dan industri semakin terhubung melalui internet. Sedangkan Society 5.0 merupakan konsep masyarakat masa depan yang menempatkan manusia sebagai pusat utama perkembangan teknologi. Tujuannya adalah agar teknologi tidak hanya berkembang secara canggih, tetapi memberikan manfaat nyata untuk kesejahteraan manusia. Oleh karena itu, sebagai generasi muda, kita harus siap menghadapi perubahan ini dengan meningkatkan literasi digital, kemampuan beradaptasi, dan menggunakan secara bijak teknologi. Karena pada akhirnya, teknologi yang hebat bukanlah teknologi yang paling canggih, tetapi teknologi yang mampu memberikan manfaat untuk manusia. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.